Film ini mengisahkan tentang sepasang kekasih bernama Ross Armitage, yaitu seorang wanita kulit putih, dan Chris Washington, seorang pria kulit hitam yang berprofesi sebagai fotografer. Meski keluarga Ross awalnya terlihat begitu baik pada Chris, ternyata ada rahasia mengerikan tersembunyi di balik keluarga ini. Nah, seperti apa alur cerita film psikopat ini? Mari kita mulai Get Out 2017. Pada suatu hari, Chris diajak Ross untuk berkunjung ke rumah orang tuanya yang bertepatan dengan sebuah acara keluarga. Saat sedang berkemas, Chris sempat bertanya pada kekasihnya itu, apa orang tuanya tidak mengetahui bahwa Chris adalah orang kulit hitam. My dad would have voted for Obama a third time if he could have. Ross pun mengatakan bahwa ayahnya berprofesi sebagai ahli saraf dan akan memilih Obama saat mencalonkan ketiga kalinya. Sehingga bagi Ross, kedatangannya dengan Chris yang berkulit hitam bukanlah suatu yang mengejutkan. Dan berangkatlah mereka berdua. Sebagai seorang kekasih yang perhatian, Ross membuang sebatang rokok yang akan dihisap oleh Chris. Chris kemudian menelpon Rod, sahabatnya yang sedang bekerja sebagai TSE atau administrasi keamanan di bandara. Rod diminta oleh Chris untuk menjaga anjing peliharaannya itu. Saat itu Chris memberikan HP kepada Ross karena Rod ingin berbicara. Tidak lama kemudian Chris menutup panggilan karena Rod mulai berbicara tidak senonoh. Melihat raut wajah Chris, Ross menggodanya dan mengatakan Chris terlihat cemburu. Saat keduanya sedang bercanda, tanpa disadari mobil mereka menabrak rusa yang melintas dan mereka pun berhenti. Chris pun memeriksa dan ia melihat seekor rusa tergeletak tidak bernyawa di dalam semak-semak. Chris yang melihat rusa terkapar itu seperti memiliki firasat yang membuatnya tidak nyaman. Seorang polisi yang menginterogasi mereka akhirnya membiarkan pergi. Saat tiba di halaman rumah keluarga Armitage, Chris melihat seorang tukang kebun yang berkulit hitam. Sampainya di depan pintu, orang tua Ross menyambut mereka dengan sangat senang. Chris pun berpelukan dengan Dean Armitage dan Missy Armitage, yaitu kedua orang tua Ross yang baru pertama ditemuinya. Ross bercerita kejadian yang mereka alami di perjalanan. Namun Dean mengatakan ia benci dengan rusa karena merusak ekosistem. Jika ia melihat rusa mati di pinggir jalan, ia menganggap itu adalah sebuah awalan untuk memusnahkan ekosistem itu. Dean kemudian bertanya, sudah berapa lama mereka memiliki hubungan? Dan Chris dengan tersipu malu mengatakan sudah berjalan 5 bulan. Dean kemudian mengajak Chris untuk melihat-lihat rumahnya. Sampainya di bagian dapur, Chris melihat asisten rumah tangga bernama Georgina yang juga berkulit hitam. Dean kemudian mengenalkan Chris dengan Georgina. Saat berjalan ke pekarangan rumah, Chris kembali melihat tukang kebun yang bernama Walter menatapnya aneh. Dean mengatakan mempekerjakan mereka untuk merawat orang tuanya, tapi setelah orang tuanya meninggal, Dean tidak tega mengusir keduanya. Chris kemudian bercerita tentang ibunya yang meninggal menjadi korban tabrak lari saat ia berusia 11 tahun. Missy pun mengungkapkan rasa belasungkawanya kepada Chris. Dean yang mengetahui Chris adalah seorang perokok, ia menyarankan agar Missy membantunya berhenti merokok dengan metode hipnotis. Karena kebetulan Missy adalah seorang hipnoterapis. Namun Chris tetap menolaknya. Hypnosis. She developed a method and I'm good actually. Thank you though. Tidak lama kemudian datanglah Jeremy, adik Ross, berbaur dengan mereka. Tiba waktu makan malam, Chris pun merasakan keramahan serta suasana yang begitu cair di keluarga ini. Sesekali mereka tertawa mendengar cerita Jeremy tentang kenakalan Ross saat masih bersekolah. Missy kemudian mengatakan akan mengambil makanan penutup. Saat ia membuka pintu, Chris melihat Georgina di balik pintu membawa kue sambil menatapnya aneh. Tapi Chris tidak terlalu memikirkannya. Sementara itu Jeremy mengungkapkan kekagumannya pada pria kulit hitam. Karena dengan sedikit melatih tubuh, mereka akan menjadi monster yang sangat kuat. Menjelang tidur, Ross merasa keheranan melihat ayahnya memanggil Chris dengan sebutan sobat begitu akrab. Dan ia tidak pernah melihat hal itu pada pacarnya dulu sebelum Chris. Di tengah malam Chris belum bisa tidur dan keluar untuk mencari udara segar. Saat Chris melihat ke dalam hutan, tiba-tiba saja Walter si tukang kebun berlari kencang ke arahnya, namun berlalu begitu saja. Saat itu pula ia melihat Georgina dengan perilaku aneh di balik kaca jendela. Chris kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Namun di sebuah ruangan ia dikejutkan oleh Missy yang mengatakan bahayanya merokok bagi kesehatan.
Missy kemudian mengajak Chris untuk duduk mengobrol bersamanya. Di saat itu Missy kembali menanyakan pada Chris saat kematian ibunya. Chris awalnya keberatan jika harus bercerita tentang hal itu lagi. Namun diam-diam Missy menghipnotisnya menggunakan titik fokus teh yang diaduk secara terus-menerus. Chris pun terbawa masuk ke alam bawah sadarnya hingga air matanya tak berhenti mengalir. Come here, Chris, look at me. Dan ia merasa bersalah tidak bisa melakukan apa-apa saat kematian ibunya. Dalam pengaruh hipnotis, tubuh Chris tiba-tiba tidak bisa digerakkan seperti lumpuh. Saat itu pula Missy menyuruhnya untuk menenggelamkan diri ke dalam lantai. Chris pun merasa seperti melayang di ruangan yang gelap dan tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi harinya tiba-tiba saja ia terbangun di atas tempat tidur. Untuk menghibur dirinya, Chris berjalan-jalan dan mengambil beberapa jepretan kamera. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, Chris melihat Walter sedang membelah kayu bakar dan ia pun mendatanginya. Namun tiba-tiba saja, Walter mengatakan Rose adalah gadis dari kasta atas yang bernilai sangat tinggi. Top of the line, you doggone keeper. Chris pun merasa aneh dengan ucapan Walter yang seharusnya ia merasa nyaman ketika bertemu sesama kulit hitam. Walter juga meminta maaf atas yang ia lakukan semalam. Ia mengatakan malam itu sedang latihan berlari dan tidak bermaksud menakuti Chris. Chris mengatakan pada Rose bahwa Missy telah menghipnotisnya karena ketika melihat rokok, ia kini merasa ingin muntah. Chris pun bercerita tentang Walter yang menurutnya bersikap sangat aneh. Ia merasa Walter menyukai Rose dan terlihat menyimpan rasa cemburu. Tidak lama kemudian datanglah keluarga besar Armitage untuk sebuah acara keluarga. Gordon and Emily, this is Chris. Chris, this is Gordon and Emily Green. Rose kemudian memperkenalkan Chris kepada mereka. Chris kali ini merasa keheranan lagi. Semua orang yang baru datang itu sangat mengagumi dirinya sebagai pria kulit hitam. Gordon menyukai pose orang kulit hitam saat bermain golf. Elisa mengatakan Chris begitu tampan dan mengagumi fisiknya. Sementara itu seorang lainnya mengatakan pria berkulit hitam itu sangat keren. But now the pendulum is swung back. Saat Chris ingin mengabadikan momen itu dengan kameranya, ia melihat seorang pria kulit hitam yang seperti ia kenal. Sambil menepuk lengannya, Chris mengatakan sangat senang bertemu saudara di tempat itu. Namun saat pria yang bernama Logan King itu berbalik badan, Chris melihat tatapannya begitu aneh dan ucapannya yang datar. Tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama Philomena. Philomena mengatakan Chris dan Rose adalah pasangan yang serasi. Ia kemudian meminta Logan berbaur dengan keluarga lainnya. Chris sekali lagi merasa aneh karena Logan menyalami tangannya yang mengepal. Chris kemudian bertemu dengan Jim Hudson, seorang pria buta. Rupanya Jim adalah pemilik galeri seni yang ikut menjualkan hasil karya jepretannya. Dan ia adalah satu-satunya orang yang membuat Chris merasa nyaman. Saat Chris berjalan menaiki tangga, tiba-tiba semua orang di ruangan itu terdiam dan mendengarkan dia berjalan di ruangan atas. Chris terkejut melihat ponselnya tercabut dari kabel pengisi daya hingga ponsel itu mati. Di ruangan sebelah, ia melihat Georgina sedang merapikan kamar. Chris kemudian memanggil Rose dan menceritakan tentang ponsel itu. Chris menduga Georgina telah lancang sengaja mencabutnya. So you think she did that because Maybe. Sambil menghubungkan ponsel ke pengisi daya, Chris kemudian menghubungi sahabatnya. Ia bercerita tentang keluarga Hermitage yang seolah tidak pernah melihat orang kulit hitam, padahal sering mereka jumpai. Like they haven't met a black person that doesn't work for them. Saat Chris bercerita Missy menghipnotisnya, Rod memintanya segera pergi dari rumah itu karena ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun Chris menganggap semua itu dilakukan Missy agar dirinya berhenti merokok dan cara itu pun berhasil. I'm cured. It worked. Saat Chris menyudahi panggilannya, ia kembali dikejutkan oleh Georgina yang berdiri di pintu. Georgina kemudian meminta maaf karena telah lancang mencabut kabel charger dan tidak berniat jahil. Ia mengatakan saat itu hanya membersihkan meja. Namun Chris kali ini lebih merasa heran. Tiba-tiba saja mata Georgina berkaca-kaca dan menitikkan air mata sambil berusaha tertawa. Saat Chris keluar untuk berbaur, kali ini ia mendapatkan pertanyaan yang cukup rasis. Hiroki Tanaka bertanya apa keuntungan orang kulit hitam di dunia modern. Chris yang merasa enggan untuk menjawab, ia meminta Logan King untuk menjawabnya. Saat Logan sedang menjabarkan, Chris diam-diam menggunakan flash kamera HP untuk memfotonya. Saat itu Logan mendadak terdiam dengan hidung mimisan. Entah apa yang terjadi pada Logan, ia tiba-tiba saja marah dan ingin menghajar Chris sambil berteriak-teriak. Namun masalah itu akhirnya bisa diatasi oleh Missy. Logan pun akhirnya berpamitan pulang lebih dulu. Chris kemudian menceritakan pada Rose keanehan-keanehan yang dialami. Sementara itu di halaman belakang rumah Hermitage,
Dean seperti sedang mengadakan lelang dengan bahasa isyarat dan terpampang foto Chris di sampingnya. Dan terlihat Jim Hudson sepertinya memenangkan lelang itu. Ketika malam datang, Chris yang berjalan masuk ke dalam rumah bersama Ross merasakan hal yang aneh pada orang-orang di rumah itu. Ia melihat Georgina dan Walter tersenyum aneh menatapnya. Begitu pula Dean dan Missy yang tersenyum lebar. Chris kemudian mengirimkan foto Logan kepada Rod. Rod pun terkejut bahwa pria itu bukanlah Logan, melainkan Andre Hayward yang pernah ia kenal. Andre Hayward. This is so fucking crazy. Chris pun bercerita tentang Andre yang kini memiliki pasangan dengan usia 30 tahun lebih tua. Menurut dugaan Rod, Andre adalah korban yang telah dicuci otaknya untuk dijadikan budak oleh wanita kulit putih itu. Rod pun meminta Chris untuk segera cabut meninggalkan rumah Hermitage. Namun saat itu telepon mereka tiba-tiba terputus karena HP Chris yang lowbat. Hello? Chris? Chris pun meminta Ross untuk segera berkemas dan akan bercerita saat di perjalanan. Saat Ross pergi dari ruangan itu, Chris menemukan sebuah kotak merah yang berisi foto-foto Ross di dalamnya. Ia terkejut melihat foto Ross bersama Walter si tukang kebun yang ternyata dulu mereka berpacaran. Dan Georgina adalah sahabat Ross sebelumnya. Ketika hendak bergegas, Ross mengatakan kehilangan kunci mobilnya. Hey, Dan Chris memintanya untuk segera menemukan. Ketika menuruni tangga menuju pintu, Jeremy sudah berdiri di depan pintu dan saat itu pula, Dean bertanya apa tujuan Chris dalam hidup. What is your purpose, Chris, in life? Dean mengatakan bahwa orang kulit putih seperti dewa yang terjebak di dalam kepompong. Dan ia menganggap orang kulit hitam tidaklah berarti dan akan mati begitu saja. Merasa hal buruk akan menimpanya, Chris membentang Ross untuk segera menemukan kunci mobil itu. Saat itu pula Jeremy berusaha memukulnya dengan gagang besi. Saat Chris menanyakan kunci mobil untuk terakhir kali, Ross ternyata hanya berpura-pura kehilangan kunci dan sudah bersekongkol dengan keluarganya. You know I can't give you the keys right. Chris pun berusaha menyerang Jeremy. Namun karena otaknya sudah pernah dihipnotis oleh Missy, ia pun langsung roboh saat mendengar ketukan sendok yang memukul cangkir di tangan Missy. Grab his legs, please. Take him downstairs. Missy kemudian menyuruh mereka menyeret Chris ke ruangan bawah dan berhati-hati agar kepalanya tidak terluka. Saat itu Chris yang berada di bawah alam sadar berusaha melawan namun tidak berdaya. Sementara itu sepulang kerja, Rod mencoba menghubungi HP Chris namun tidak ada jawaban. Ia kemudian mencari informasi tentang Andre Hayward yang ternyata diinfokan sebagai orang hilang. Rod kemudian membuat laporan ke polisi tentang penculikan karena temannya seharusnya sudah kembali. Rod menduga Chris akan dicuci otaknya, kemudian dijadikan budak oleh calon mertuanya. Namun susah payah Rod menjelaskan, para polisi itu menertawakannya, tidak percaya masih ada perbudakan di zaman modern. Chris yang tersadar kini melihat kedua tangannya terikat dengan kursi. Ia berusaha untuk terlepas dari tali itu namun sia-sia. Tidak lama kemudian TV di depannya menyala dengan sendirinya. Dan terlihat rekaman seorang pria tua yang bernama Roman Armitage menjelaskan apa tujuan mereka. Roman menjelaskan Chris dipilih karena kelebihan fisiknya yang bisa dinikmati sepanjang hidup. Dengan prosedur koagula yang telah ia teliti selama bertahun-tahun, Roman ingin mengambil organ tubuh Chris yang paling vital dan menukarnya dengan orang kulit putih yang membutuhkan. Ia meminta Chris untuk tidak melawan karena sudah tidak bisa terelakkan. Chris pun kembali terhipnotis oleh rekaman teh yang diaduk seperti yang ia lihat sebelumnya. Sementara itu Rod kembali ke rumahnya dan menghubungi ponsel Chris, namun kali ini Ross yang mengangkatnya. Ross mengatakan Chris marah kepadanya dan sudah pergi 2 hari yang lalu, dan HP-nya pun ketinggalan. Rod yang paranoid kini semakin yakin bahwa Ross telah berbohong. Saat Rod menanyakan terakhir kali Chris dihipnotis oleh ibunya Ross, mendadak Ross mengatakan bahwa mengetahui Rod naksir dengannya dan ingin bercinta. Rod yang merasa aneh karena menanyakan keberadaan sahabatnya, ia pun marah dan memaki-maki Ross. Chris yang tersadar kembali melihat TV di depannya menyala lagi. Kali ini ia melihat Jimmy Hudson, si pria buta, sudah terbaring di ruang operasi. Jimmy mengatakan Chris akan tetap hidup, namun sebagian jiwanya akan berada di suatu tempat dengan kesadaran terbatas. Namun kali ini Jimmy menginginkan mata Chris dan jaringan saraf yang terhubung untuk ditukar dengan sarafnya. Sementara itu Dean, si ahli saraf, sudah bersiap melakukan operasi dan ia pun berdoa. Tidak lama kemudian kepala Jimmy pun mulai dibuka.
Jeremy sebagai asisten bersiap menjemput pasiennya yang tidak lain adalah Chris. Ia pun melepaskan tali pengikat di kaki dan tangan Chris. Ketika Jeremy hendak memasangkan jarum infus, ia tidak menyadari Chris bersiap menghantamnya di belakang. Dan Jeremy pun akhirnya terkapar. Sementara itu di ruang operasi, Dean sudah selesai membuka batok kepala Jimmy. Ia kemudian mencari Jeremy yang lama tidak kembali. Saat ia keluar pintu, Chris menghujamkan tanduk rusa di lehernya. Dean akhirnya berjalan sempoyongan dan mati meninggalkan pasiennya di meja operasi. Chris kemudian menemukan Missy di sebuah ruangan. Melihat Chris berjalan mendekatinya, Missy berusaha meraih cangkir dan sendok untuk menghipnotisnya. Namun Chris lebih cepat menghempaskan cangkir itu hingga pecah jatuh ke lantai. Missy yang melihat gunting di dekatnya berusaha menusuk Chris, namun Chris yang tertembus di telapak tangan membalikkan gunting itu di leher Missy hingga tewas. Saat Chris hampir membuka pintu keluar, tiba-tiba Jeremy yang disangka mati menyekap dan mencekiknya dari belakang. Namun Chris berhasil mencabut gagang pintu dan menghujamkannya di kaki Jeremy. Melihat Jeremy yang terkapar, Chris pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan menginjak-injak Jeremy hingga tak bergerak lagi. Chris kemudian mengambil kunci mobil di saku celana Jeremy. Sementara itu Ross sedang asik mendengarkan musik sambil menikmati marshmallow dan segelas susu. Rupanya ia sedang mencari korban berikutnya, para pria kulit hitam yang perkasa. Chris pun masuk ke mobil dan tancap gas sambil menghubungi 911. Namun ia dikejutkan oleh Georgina tertabrak mobil yang dikendarainya. Chris pun membawa Georgina yang tergeletak masuk ke dalam mobil. Mendengar suara keras itu, Ross keluar membawa senapan laras panjang dan menembakinya. Tiba-tiba saja Georgina terbangun dan menyerang Chris dengan brutal hingga mobil itu menabrak pohon. Di saat itu pula, Ross meminta Walter untuk mengejarnya hingga Chris pun akhirnya roboh. Saat Walter berusaha menghabisinya, Chris mengeluarkan HP-nya untuk mengaktifkan flash di kamera itu. Dan benar saja Walter seketika itu tersadar menjadi dirinya sendiri. Ia pun berbalik meminta senapan itu pada Ross karena ia sendiri yang akan menembak Chris. Ross yang belum menyadari Walter telah pulih memberikan senapan itu. Di saat itu pula Walter menembak Ross hingga peluru itu menembus punggungnya. Namun sayangnya Walter dengan bekas operasi di kepala akhirnya mati bunuh diri. Dalam kondisi sekarat, Ross masih berusaha meraih senapan, namun Chris menjauhkan senapan itu. Ross kemudian meminta maaf dan mengatakan ia mencintai Chris. Chris hanya mengangguk dan mencekik leher Ross, namun ia tidak tega. Tidak lama kemudian datanglah Rod dengan mobil dinasnya sebagai petugas keamanan bandara. Rod pun mengatakan sudah memperingatkan Chris untuk tidak mengunjungi rumah itu. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan Ross yang berteriak lirih meminta tolong. Dan film pun selesai. Nah, bagaimana alur cerita film barusan? Jika kalian menyukainya, jangan lupa bantu support channel ini dengan subscribe dan like agar saya semakin bersemangat untuk video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.